Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan pembahasan kita tentang zakat. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina 'alaiha wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini perlu diketahui dan dipahami agar ketika seseorang itu membayarkan zakatnya, baik fitrah maupun zakat lainnya, penyerahannya itu tidak salah sasaran. Pertanyaan awalnya, bolehkah zakat fitrah itu diserahkan secara langsung dari yang mengeluarkan kepada orang yang menerima? Jawabannya tentu saja boleh, asal yang diserahkan zakatnya itu benar-benar orang yang berhak. Jangan salah sasaran. Pak Ustadz, insya Allah saya serahkannya kepada yang berhak. Saya serahkan kepada anak yatim, Pak Ustadz. Entar dulu, anak yatim itu tidak berhak menerima zakat. Loh, kok begitu, Pak Ustadz? Iya, karena dari ayat yang tadi saya bacakan tidak ada tertera anak yatim. Terus nggak boleh dong saya kasih zakat kepada anak yatim? Ya enggak juga. Lihat anak yatimnya itu kaya atau miskin. Kalau anak yatimnya kaya, memang memiliki harta peninggalan dari orang tuanya cukup banyak. Bapaknya meninggal dunia, kontrakannya ada 80 pintu. Biar contoh kan boleh aja. Ada nggak anak yatim yang kayak gitu? Ada, itu nggak kenal soalnya. Yang begitu nggak usah dikasih zakat, karena tidak ada. Yang menerima zakat itu adalah anak yatim. Miskin, Pak Ustadz? Iya, kalau dia miskin mendapatkan harta zakat bukan karena yatimnya. Ini yang perlu diperjelas, bukan karena yatimnya, tapi karena miskinnya, karena kurang mampunya. Berarti anak yatim yang kaya nggak harus disantunin. Entar dulu, beda lagi dia urusan. Beda antara urusan zakat dengan urusan santunan. Kalau judulnya santunan anak yatim,
Berarti walaupun dia kaya tapi yatim, dapat tuh. Kaya Pak Ustadz, iya, itu judulnya santunan anak yatim. Kecuali santunan anak yatim yang kurang mampu, judulnya santunan anak yatim, walaupun kaya tetap dia dapat santunan. Clear nih? Jadi yatim mendapatkan zakat karena kurang mampunya, bukan karena yatimnya. Oh ya Ustaz, saya ngasihnya kepada para janda, boleh nggak zakat dikasih ke janda? Lihat dulu, janda miskin kurang mampu dapat, janda kaya, kalau janda kaya ya nggak dapat, tapi cakep Pak Ustadz. Nah, ayo nggak seru, semangat banget main kawinin aja. Kalau jandanya mampu, nggak usah dapat zakat, santunin aja, tapi jangan diusap kepalanya. Ini kalau pembahasannya tentang janda melek semua. Jadi begitu, yatim, janda, mereka mendapatkan hak zakat jika memang kurang mampu. Kalau mampu berkecukupan hartanya, tidak berhak menerima zakat. Gitu. Yang dikhawatirkan kalau dia menyerahkan langsung itu salah sasaran, itu saja sebetulnya. Memang siapa yang berhak menerima zakat? Pertama, lil fuqara, orang-orang fakir. Siapa itu orang fakir? Dalam pembahasan literatur kitab kita temukan yang namanya yatim ada, yang namanya fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya kurang. Bukan orang yang nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Karena berapa banyak orang nggak kerja tapi penghasilannya banyak. Ada nggak yang begitu? Oh, tinggal nungguin kaleng doang. Tiap awal bulan dilempar kaleng, kos-kosannya 30 pintu. Sebulannya 2 juta, kali 30, 60 juta. Antang urusan. Tuh kita kalau dapat begitu enak apa kagak? Kita kalau punya kontrakan 30 pintu enak apa kagak? Belum tentu. Rasa-rasanya model kayak kita kalau punya kontrakan 30 pintu, ini sungguh nggak ada di sini. Ya, duitnya kebanyakan, dan ngayap malam kemana-mana. Kawin lagi. Nggak boleh banget punya uang dikit. Jadi tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, kebutuhannya tidak terpenuhi, ini fakir. Beda-beda tipis dengan orang yang kedua, yaitu wal masakin, orang miskin. Siapa orang miskin? Punya pekerjaan, punya juga penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan dia. Miskin tuh, kebutuhan pokoknya, bukan kebutuhan lux ataupun premier, kebutuhan pokoknya. Gajinya dia kerja 3 juta atau 4 juta, tinggal kontrak
kontrak berapa? 1.500.000. Anak 3, bini 2, 1 aja. Anak 3, bini 1, belum makannya, belum sekolahnya, belum listriknya, nggak mencukupi, miskin tuh. Jadi kalau tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, miskin. Kredit motor dosa. Motor itu buat keperluan kerjanya, berarti termasuk kebutuhan pokok. Jadi setiap kebutuhan yang memang pokok dalam kehidupan kita dan tidak terpenuhi dengan pendapatan tetap kita, jatuhnya miskin. Kira-kira kalau begitu banyakkan miskin apa enggak kita nih? Rasa-rasanya banyak yang miskin. Anak 3 sekolah di swasta semua, bayarannya berapa, jajannya berapa. Jadi yang 2 utama ini didahulukan dalam pemberian zakat. 2 unsur ini, fakir dan miskin, didahulukan karena memang sifat zakat itu tukhadu min agniyaihim wa tuqradu ila fuqaraihim, diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan di situ. Berdasarkan ayat ini, maka sangat dianjurkan kalau kita ngeluarin zakat, keluarin di tempat kita tinggal. Kembalinya ke situ. Tukhadu min agniyaihim wa tuqradu ila fuqaraihim, diambil dari harta kekayaan mereka, dikembalikan kepada yang miskin di antara mereka, kecuali ada pertimbangan khusus. Saya rumahnya, kampungnya di Trenggalek, contoh, mau ngeluarin zakat. Kalau saya keluarin zakat di sini, memang itu anjurannya. Saya tinggal di sini, di Kampung Pelak. Tapi di sini udah banyak Pak Ustadz. Saya ingin menyerahkannya di kampung. Di kampung kadang nggak nyampe tuh ke pelosok-pelosok. Ada tetangga saya yang di kampung nggak dapet. Boleh nggak saya serahkan di sana? Nggak apa-apa. Yang di kampung kerabat saya Pak Ustadz, boleh nggak saya kasih yang di sana? Nggak apa-apa, karena justru utamakan kerabat kita dulu. Kalau kita mau menyerahkan sendiri, utamakan kerabat dulu, saudara dulu, dahulukan itu. Fakir, miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, amil zakat. Siapa amil zakat? Mereka orang yang ditunjuk, yang ditugaskan untuk mengelola zakat, mengambilnya, mencatatnya, menerimanya, dan juga menyalurkannya. Amil nih. Dalam pembahasan amil ini ada beberapa yang harus dipertegas. Sebagian besar ulama menyatakan amil itu syaratnya harus ditunjuk oleh pemerintah. Orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat keseluruhan, mengambilnya, menerimanya, mencatatnya, dan menyalurkannya. Ini amil.
Di pendapat yang pertama, mayoritas harus ditunjuk oleh pemerintah. Pendapat yang kedua, tidak harus ditunjuk oleh pemerintah karena keluasan wilayahnya. Kalau dulu wilayah Islam enggak begitu luas, hal itu masih memungkinkan. Sekarang wilayah kita teramat luas, maka ini pendapat yang kedua nih, walaupun ini sedikit pendapat yang mengatakan ini, siapapun yang diamanatkan untuk mengelola, menerima, mencatat, dan menyalurkannya itu bisa dikategorikan amil, walaupun judulnya panitia zakat masjid atau musola. Ini pendapat yang sedikit. Yang banyak ulama mengatakan harus ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, lembaga-lembaga resmi yang ada SK-nya, Basnas misalnya, Lazis misalnya. Lalu yang di masjid musola gimana? Kalau yang di masjid dan musola, nih lihat nih, karena memang cakupan wilayah zakat kita teramat luas, Basnas tahu diri. Bayangin kalau semua kita bayar zakatnya ke Basnas, mereka menunjuk nih, tahu diri mereka menunjuk sekarang nih yang namanya UPZ. Apaan artinya? Unit Pengelola Zakat. Ini kepanjangan tangan dari Basnas sebagai bentuk antisipasi agar nggak kena tuh bayar zakat langsung ke Basnas. Kalau itu terjadi repot. Maka UPZ itu ter-SK-kan, Basnas di-SK-kan oleh pemerintah, UPZ di-SK-kan oleh Basnas, kepanjangan tangan dari Basnas untuk mengelola zakat. Jadi panitia di masjid ataupun musola yang terintegrasi dengan Basnas, dalam hal ini mereka UPZ, silahkan mengelola zakat. Implikasinya apa? Kalau dia sudah terintegrasi dengan Basnas melalui UPZ, maka panitia di dalamnya berhak menerima zakat juga, dengan catatan mereka tidak digaji oleh pemerintah. Mohon maaf tuh orang-orang di Basnas sekalipun, karena mereka menerima gaji dari pemerintah, kalau mereka tidak fakir, tidak miskin, nggak dapat. Kenapa? Mereka ditunjuk dan dibayar oleh pemerintah. Sementara UPZ yang di masjid ataupun di musola dibayar nggak sama pemerintah? Dibayar nggak? Boro-boro dibayar, yang ada suruh nyetor. Betul kan? Karena mereka tidak dibayar, maka panitia yang terlibat itu dapat bagiannya. Berapa bagiannya? Tidak ada ketentuan mengenai bagian panitia zakat. Yang penting amil zakat, yang penting tidak melebihi secara signifikan dari orang fakir dan miskin.
Misalnya yang dibagikan rata 3,5 liter, panitia dapat 7 liter, boleh apa kagak? Boleh enggak? Boleh enggak? Nih yang dibagiin umum 3,5 liter, panitianya 7 liter, boleh enggak? Oi, ragu-ragu lu jawabnya ya. Gue mau jawab nggak boleh, bagian gue emang lebih banyak. Ya, gue mau jawab boleh, gue takut salah. Ngitungnya nggak personal. Ngitungnya gimana? Dari harta zakat yang terkumpul keseluruhan, berapa tuh yang buat fakir dan miskinnya? Misalnya, biar clear ini, harta yang terkumpul dari zakat 10 juta, lalu dibagikan buat fakir dan miskin 7 juta, yang 3 jutanya dibagi buat panitia, distribusinya sesuai dengan beban kerjanya. Kalau dibagi personalnya bisa banyakkan panitia, tapi kalau dilihat dari jumlahnya secara keseluruhan justru banyakkan fakir dan miskin. Maka yang begini boleh. Saya ulang ya, uang zakat 10 juta dikelola 7 juta untuk fakir dan miskin, yang 3 juta buat panitia, bagi-bagi deh tuh panitia sesuai dengan tupoksi dan beban kerjanya. Ada berapa panitianya? Ada 10. Seandainya ada 10, mau dibagi rata seorang 300, gak apa-apa. Kalau dihitung personal, banyakkan siapa? Panitia. Panitianya 300, terus yang nerima cuma berapa? Paling dihitung-hitung sekitar dengan uang yang dikasih mungkin sekitar 70.000. Nggak sama dong, nggak gitu. Lihatnya nggak personal, tapi per asnaf, per golongan. Kalau per orang yang lihat ada enak banget, jadi panitia gede, oncang-oncang kaki doang, dapatnya lebih banyak, nggak gitu gitu. Tapi per asnaf, per golongan. Kalau tadi saya contohkan seperti itu, gedean mana? Tetap gedean untuk fakir dan miskin. Clear nih sampai sini? Clear enggak? Jadi panitia zakat di masjid dan musola nggak usah terlampau khawatir. Itu ada bagiannya juga. Kalau kita mau pegang pendapat yang pertama, harus ter-SK-kan, ditunjuk langsung oleh pemerintah. Masalahnya, lu siapa yang dikenal sama pemerintah juga kagak. Atau pakai pendapat yang kedua, tetap ini adalah termasuk amil juga, walaupun pendapat ini kurang kuat, karena syaratnya sebagian besar ulama harus ditunjuk oleh pemerintah ataupun qadhi. Insya Allah sih panitia zakat di lingkungan kita rata-rata sudah menjadi UPZ. Itu memang sebagai bentuk kehati-hatian dari Basnas agar kita nggak kesalahan. Selanjutnya, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang lemah hatinya, biasanya diidentikan dengan orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf yang bagaimana? Kalau memang dia miskin, asalnya tetap dapat, bukan karena sekedar mu'allafnya, tapi karena fakir ataupun miskin. Mu'allaf Pak Ustaz, tapi orang kaya, boleh nggak? Kalau
dia masih goyah imannya, masih bisa masuk keluar, bisa pindah lagi ke agama yang lama, kasih dia. Tapi udah tetap Ustaz, udah tetap dah kaya lagi, nggak usah kalau gitu. Batasan mualaf sampai kapan? Nggak ada batasannya. Kalau pokoknya kalau dia miskin dapat, kalau dia kaya tapi masih bolak-balik dapat. Tapi kalau dia kaya udah tetap, itu udah nggak dapat lagi. Mualaf namanya. Wafir riqab, selanjutnya budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya untuk menebus dirinya. Zaman perbudakan, kata tuannya, kamu bisa bebas dari perbudakan asal bisa nebus dirimu dengan harga sekian. Maka budak ini datang ke amil zakat dengan membawa surat keterangan dia bisa dibebaskan kalau tertebus, maka boleh diambilkan dari harta zakat untuk itu. Mungkin kita nggak terbayang karena zaman kita sudah tidak ada lagi zaman perbudakan. Tapi kata ulama, suatu saat nanti mungkin di akhir zaman akan terjadi lagi zaman perbudakan. Itulah sebabnya kenapa hukum perbudakan itu nggak dihapus. Selanjutnya wal gharimina 'alaiha, orang yang terlibat utang, termasuk utang pinjol. Dia utang banyak banget, ada penghasilannya cukup, tapi karena salah cara mengelola duit, dia buka-buka pinjol, akhirnya kelibet sama utang pinjol. Dia buka easy cash 5 juta diambil, ada dana 5 juta diambil, uangku ada juga diambil, dompetku ada juga diambil, easy cash ada juga diambil. Terlibat sampai akhirnya utangnya puluhan juta, membahayakan perekonomian keluarganya. Kasih, kalau perlu biar banyakkan, karena distribusi zakat itu gak harus rata. Kalau kita kan rata, pokoknya rata 300 duitnya sekian. Kalau kita begitu, sebetulnya distribusinya nggak harus begitu. Boleh aja satu orang kita kasih 10 juta nih buat bayar utang-utang ente, diambil dari uang zakat, nggak apa-apa, nggak harus rata. Nih berapa utang di pinjaman, 15 juta, nih tutupin, diambil dari uang zakat, nggak apa-apa. Atau kita misalnya alhamdulillah Allah kasih rezeki banyak, keluarin zakat mal kita 20 juta, kita keluarin 20 juta. Terus ada tetangga, misalnya ada saudara terlibat utang, walaupun dia kerjanya gaji 5-6 juta, tapi karena terlibat utang yang akhirnya uang penghasilannya itu buat nutupin tagihannya aja gak cukup, kita cover tuh. Berapa utang lo? Ada 20 juta nih, lo bayarin, selesai. 20 juta uang zakat kita kasih ke satu orang, nggak apa-apa. Yang fakir miskin di mana? Yang nggak kedapatan, karena fokus kita ke ghorimin tadi, daripada membahayakan dirinya. Karena berapa banyak orang yang terlibat hutang, terutama pinjol, stres, frustasi, merasa nggak bisa melunasi, akhirnya gantung diri, bunuh diri. Itu lebih bahaya lagi. Maka zakat itu berfungsi untuk menghidupkan nyawa seseorang. Zakat itu berfungsi untuk memberantas kemiskinan. Zakat itu juga berfungsi untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Gak apa-apa seperti itu. Selanjutnya, wa fi sabilillah, orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Konteks awalnya kepada mereka
orang-orang yang memang maju di medan pertempuran. Mereka berhak menerima zakat. Kenapa? Mereka maju di medan pertempuran, tidak digaji. Namun dalam pengembangannya, termasuk fisabilillah adalah para penuntut dan pengajar ilmu. Itu fisabilillah. Karena dalam hadis Nabi mengatakan man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar menuntut ilmu, yang terlibat dalam kegiatan kajian keilmuan, bahwa fi sabilillah, orang itu berada dalam jalan Allah. Silahkan dikasih. Walaupun ada sebagian guru tidak mau menerima, itu lain urusan. Tapi secara umum ulama memberikan kelonggaran, termasuk fisabilillah adalah para guru. Clear dari sampai sini ya. Yang terakhir adalah wabnis sabil, anak jalan, orang yang tersasar, orang yang merantau terus gagal di perantauan, dia mau kembali ke kampung halaman, boleh tuh dikasih zakat yang lebih, misalnya dari yang dibagikan standar kepada kelompok-kelompok lainnya. Nah, 8 ini tidak harus rata, 8 ini tidak harus terpenuhi semua. Biasanya kita yang jadi tujuan utama adalah fakir dan miskin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.